Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sobat kurma sekalian dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, terutama nikmat yang sering kita lalaikan, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Sholawat teriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang menegakkan syariat Islam sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam, iman, dan ihsan. Dan karena perjuangan beliaulah sampai saat ini pula kita masih dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, tentram, tanpa ada suatu gangguan ataupun rintangan. Sobat kurma sekalian dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu kita mendambakan untuk dapat bersua kembali dengan bulan Ramadan dan kembali dapat melakukan aktivitas kebaikan pada bulan yang teramat mulia ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah esensi dari puasa Ramadan itu sendiri? Secara bahasa, puasa dimaknai sebagai menahan. Sementara secara istilah, puasa dapat dimaknai sebagai salah satu ibadah yang kita lakukan dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi apapun, baik makanan ataupun minuman, serta melakukan perbuatan maksiat yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari di ufuk barat. Lantas yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah sebenarnya esensi dari menahan itu sendiri? Apakah sekedar menahan makan dan minum? Apakah sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Lantas bagaimana dengan orang yang ketika puasa ia sanggup menahan makan, namun ketika berbuka muncul nafsu yang menggebu-gebu dalam dirinya untuk mengkonsumsi hidangan yang ada di hadapannya secara berlebihan? Apakah demikian esensi dari menahan itu sendiri? Sobat kurma sekalian dimanapun Anda berada, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, menjelaskan dalam bab Asrarus Syam atau rahasia terkait dengan puasa, bahwasanya ada 3 golongan terkait dengan puasa. Ada 3 golongan orang yang berpuasa. Golongan yang pertama adalah asyam al-umum atau puasa umum. Puasa jenis yang pertama ini dimaknai dengan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi apapun, baik makanan ataupun minuman, serta melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hawa nafsu atau syahwat, seperti bersenggama. Kemudian puasa yang kedua, yaitu puasa khusus atau asyam al-khusus. Jenis puasa yang kedua ini tentu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan puasa yang pertama. Puasa yang kedua ini atau puasa khusus dapat diartikan dengan menahan anggota badan, baik lisan, telinga, mata, tangan, kaki, ataupun anggota badan yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, terkhusus ketika bulan Ramadan. Kemudian jenis puasa yang ketiga adalah puasa yang teramat khusus atau puasa yang amat khusus, atau dapat disebut dengan asyam khususil khusus. Puasa jenis yang ketiga ini dapat dikatakan sebagai puasa jenis paripurna atau yang paling istimewa di antara jenis puasa yang sebelumnya.
Puasa yang ketiga ini dapat dimaknai dengan puasa hati. Artinya, puasa yang teramat khusus ini adalah tentang bagaimana kita mampu mengontrol hati kita untuk tetap tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwasannya puasa umum adalah puasa yang seperti kita laksanakan pada umumnya, yang takarannya adalah fikih. Maka ketika kita melaksanakan puasa, kemudian syarat dan rukun puasa tersebut telah terpenuhi, maka puasa yang kita lakukan sudah dianggap sebagai puasa yang sah. Hal demikian memang tidaklah salah, karena para ulama memberikan definisi itu sesuai dengan keumuman manusia yang mudah lalai dan mudah terperdaya oleh perkara duniawi. Kemudian jenis puasa yang kedua dan yang ketiga ini tidak terkait hanya dengan fikih semata, yaitu puasa khusus dan puasa yang teramat khusus. Puasa khusus terdapat tambahan adab dan perilaku, sementara puasa yang teramat khusus terdapat tambahan, yaitu berupa keistiqomahan untuk tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan puasa khusus tidak serta-merta dapat melakukannya tanpa melalui fase latihan dalam rangka menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa khusus hanya dapat dilakukan dengan menjaga dan mengontrol hati untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwasannya bagi seorang muslim agar ia dapat mendapatkan puasa khusus atau agar ia sanggup untuk menjalankan puasa khusus, maka ia harus menjalani 6 syarat. Apakah syarat-syarat tersebut? Syarat yang pertama adalah puasanya pandangan dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Hal yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya bahwasanya an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin awrasallahu qalbahu nuron. Bahwasanya pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan niat karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan karunia keimanan padanya yang ia rasakan nikmatnya di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, seperti berkata dusta, melakukan ghibah, namimah, atau perkataan yang tidak berfaedah lainnya. Karena hal ini terbalik dari perintah Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan kepada kita ketika bulan Ramadan agar umat Islam memperbanyak zikir, tadarus, mengatakan hal yang baik-baik kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dan Rasul-Nya melarang kita untuk mengatakan sesuatu, maka pada saat yang bersamaan Allah dan Rasul-Nya juga melarang kita untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang untuk dikatakan tersebut. Misalnya, Rasulullah SAW melarang kita untuk mendengarkan ghibah. Maka ketika itu pula Allah dan Rasul-Nya juga melarang kita untuk berkata ghibah dan sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesucian diri dari segala sesuatu yang diragukan kehalalannya ataupun keharamannya, atau yang sering kita sebut dengan perkara syubhat.
seperti menjaga perut dari mengkonsumsi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas halal dan haramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Bahwasanya banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun, baik berupa ganjaran ataupun pahala, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan apapun kecuali hanya bangun malamnya saja. Kemudian yang kelima adalah menyedikitkan makan ketika berbuka. Salah satu esensi dari puasa adalah menahan godaan hawa nafsu. Maka bagaimana kita dapat mengontrol hawa nafsu kita? Ketika berbuka kita memilih misi balas dendam, yaitu mengkonsumsi hidangan yang ada di hadapannya secara berlebihan. Dan esensi lain dari puasa adalah menjaga kesehatan pencernaan kita. Maka bagaimana pencernaan kita akan sehat ketika di waktu siang kita mampu untuk menahan lapar, namun ketika berbuka kita memilih untuk makan sebanyak-banyaknya. Lalu apa bedanya dengan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa? Tentu sama saja, bukan? Tidak mendapatkan kebaikan apapun. Dan kemudian yang keenam atau yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, agar kita mendapatkan puasa khusus atau puasa yang kita lakukan termasuk puasa yang teramat khusus adalah menghadirkan rasa khauf atau takut dan pengharapan atau roja ketika berbuka puasa. Rasa khauf atau takut ini muncul tatkala berbuka. Kita merasa apakah puasa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung dan menjadi bagian orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Ataukah sebaliknya, puasa yang kita lakukan justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala, tidak bernilai kebaikan, dan yang lebih merugi adalah kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan masuk neraka. Lantas muncul pengharapan dalam diri kita. Kita berharap atau kita roja terhadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima semua amal perbuatan kita selama sehari penuh, khususnya adalah pahala amalan puasa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sobat kurma sekalian dimanapun Anda berada. Itulah 6 syarat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali agar puasa yang kita lakukan itu ternilai sebagai puasa yang teramat khusus. Dalam hal yang lain dapat kita katakan bahwasanya 6 syarat ini merupakan syarat agar puasa yang kita lakukan tidak hanya bernilai sebagai puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dalam menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.